Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Pecah ban mobil angkot terguling di jalan tol. Hendak berangkat PKL, siswa SMK tewas tertabrak truk. Diduga mempromosikan caleg, wakil wali kota diperiksa Bawaslu. Diduga mengalami pecah ban, mobil angkutan kota yang sedang melaju di jalan tol Tangerang Merak mengalami kecelakaan. Mobil angkutan kota bernomor polisi A1911BQ tersebut membawa 15 orang karyawan yang bekerja di Cikande, Serang Timur. Mobil melaju dari arah Serang menuju Tangerang, hilang kendali akibat pecah ban di kilometer 59 tol Tangerang Merak, tepatnya di Desa Sentul, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. Akibat kecelakaan tersebut, seluruh penumpang mengalami luka-luka. Bahkan sebagian besar penumpang mengalami luka berat dan menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut salah satu korban, sebelum pecah ban mobil angkot sudah kurang stabil, namun sang sopir tetap melanjutkan perjalanan. Pak, ini mobil kok kayaknya goyang-goyang ya? Ya kayaknya kempes katanya gitu bannya. Cuman kan kita posisi udah di tengah tol, udah nggak bisa ke mana-mana gitu kan. Terus lanjut, pas mau nyampe keluar tol Ciujung, nah ada ngobrol tuh, ini keluar tol Ciujung apa nerus gitu. Terus nerus aja kata Bang Didi. Emang kuat? Bisa enggak? Bisa tuh. Udah gitu baru selesai ngomong begitu pecah ban. Nah, pecah ban terus Bang Didi tuh ngebuang ke kanan, terus mobil muter 3 kali putaran. Terus ya udah deh tuh ada orang karyawan yang pada mental, yang duduk di belakang itu pada mental semua. Seluruh penumpang yang mengalami luka dibawa ke Rumah Sakit Hermina Ciruas. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi memastikan selain pecah ban, mobil tersebut juga melebihi kapasitas penumpang. Di mana pada waktu itu kendaraan jenis angkot membawa penumpang melaju dari arah Serang ke arah Tangerang. Tiba di KM 59 mengalami pecah ban belakang sebelah kiri sehingga hilang kendali dan kendaraan terus terguling. Dari kejadian itu untuk penumpang dan sopir dibawa ke Rumah Sakit Hermina Ciruas. Kini kendaraan sudah diamankan di kantor induk PJR Ciujung, sementara penanganan kasus laka lantas ditangani Satlantas Polres Serang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Kecelakaan maut yang melibatkan motor dan truk kontainer kembali terjadi di Jalan Raya Serang, Jakarta. Kali ini terjadi di Desa Kibin, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Sepeda motor tersebut dikendarai 2 pelajar SMK Keragilan. Mereka berboncengan saat menuju tempat praktek kerja lapangan atau PKL di Kecamatan Cikande. Sebelumnya korban hendak menyalip truk kontainer yang melaju di depannya, namun diduga karena terserempet, sepeda motor korban oleng. Nah, salah satu penumpang terjatuh tepat di bagian belakang roda truk dan langsung terlindas. Akibat luka parah yang dialami, korban tewas di lokasi kejadian. Usai kejadian, polisi langsung mengevakuasi dan olah TKP di tempat kejadian. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan kini sudah diamankan oleh Satlantas Polres Serang, sedangkan sopir truk sudah ditangkap polisi. Menyalip sebelah kiri truk kontainer yang dikemudikan oleh saudara Fikri, kemudian menyenggol, kemudian terjatuh si pengendara ke sebelah kiri, kemudian yang dibonceng saudara Jenal ke sebelah kanan dan terlindas oleh truk bagian kiri.
Polisi menghimbau kepada para orang tua untuk tidak membiarkan anaknya yang masih di bawah umur membawa kendaraan di jalan raya karena belum memiliki SIM. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Kepolisian Polresta Bandara Suta menangkap 2 pelaku penyelundupan benih lobster di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. 2 pelaku baru akan masuk ke Bandara Suta membawa 2 koper yang berisi lebih dari 107.000 benih lobster jenis pasir. Penyelundupan bisa digagalkan setelah petugas mencurigai barang bawaan dan terdeteksi mesin X-ray. Setelah diperiksa, petugas menemukan sebanyak 35 bungkus kantong plastik yang berisi 107.800 ekor benih lobster senilai sekitar 11 miliar rupiah. Salah satu tersangka mengaku sudah 3 kali menyelundupkan benih lobster dan sebelumnya sudah 2 kali berhasil lolos. Rencananya ribuan benih lobster ini akan dibawa ke Singapura. Tim Resmob, tim Reskrim telah berhasil menggagalkan dan berhasil sekaligus menangkap 2 tersangka penyelundupan membawa benih lobster dari Jakarta yang akan dibawa ke Singapura. Dan 2 tersangka berhasil kita amankan. Berikut barang bukti sebanyak 2 koper, kemudian di dalamnya ada 35 bungkus kantong plastik yang berisi benih lobster, dan kita sudah hitung dengan barang karantina berjumlah 107.800 ekor. Mereka mengaku akan diberi upah sebesar 10 juta rupiah jika berhasil membawa benih lobster tersebut ke Singapura. Kini petugas masih mengejar kepemilikan benih lobster yang sudah diketahui identitasnya. Akibat perbuatannya, pelaku akan terancam dengan kurungan penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1,54 miliar rupiah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu memeriksa Wakil Wali Kota Cilegon Sanusi Pentamarta terkait dugaan mempromosikan calon legislatif di Cilegon. Ketua Bawaslu Kota Cilegon Alam Arsy Asyari mengatakan dalam pemeriksaan ini pihaknya masih memintai keterangan Sanusi terkait dugaan pelanggaran pemilu, yakni melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang dalam pasal tersebut dijelaskan pejabat negara tidak diperbolehkan atau menghimbau serta mengajak terhadap peserta pemilu sebelum dan sesudah masa kampanye. Ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh wakil. Untuk terkait dugaan pelanggaran di pasal 283 terkait pejabat negara, fungsional, ASN itu tidak boleh atau dilarang menghimbau, mengajak, menyeru terhadap peserta pemilu, ajakan sebelum, selama, dan sesudah kampanye. Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon Sanusi Pentamarta enggan memberikan konfirmasi terkait dengan pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh dirinya. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon.